Dunia dalam waktu. Dalam 50 tahun terakhir ini, ada spekulasi yang mengatakan bagus dan menarik dari para ilmuwan tentang umur dan asal-usul bumi kita. Di sini kita tidak bisa berpura-pura bahkan memberikan ringkasan spekulasi semacam itu, karena melibatkan pemikiran matematis dan fisik yang sangat rumit. Yang benar adalah bahwa ilmu fisika dan astronomi masih selalu berkembang sehingga baru menghasilkan sesuatu yang bersifat dugaan dan bersifat ilustratif. Kecenderungan umum yang terjadi adalah membuat pemikiran bahwa umur dunia kita lebih lama. Sekarang tampaknya bahwa bumi telah memiliki eksistensi yang independen sebagai planet yang berputar yang mengitari matahari untuk jangka waktu lebih dari 20.000 juta tahun, yang bahkan mungkin lebih lama dari itu, bisa jadi 20 miliar triliun tahun. Ini adalah durasi yang benar-benar mengalahkan imajinasi. Sebelum masa eksistensi pemisahan yang luas, matahari dan bumi dan planet-planet lain yang beredar di seputaran matahari mungkin merupakan pusaran besar materi yang terbesar yang tersebar di luar angkasa. Teleskop mengungkapkan kepada kita di berbagai bagian awan spiral langit yang bercahaya adanya nebula spiral yang tampak berputar mengelilingi sebuah pusat. Diduga oleh banyak astronom bahwa matahari dan planet-planetnya pernah berbentuk spiral dan bahwa materi mereka telah mengalami konsentrasi ke dalam bentuknya yang sekarang melalui eon atau aeon megah, di mana konsentrasi terus berlanjut sampai pada keterpencilan yang luas dari masa lalu. Dunia dan bulan-bulannya dapat diketahui. Pada saat itu mereka berputar jauh lebih cepat daripada saat berputar sekarang. Mereka berada jauh lebih rendah dari matahari. Mereka berkeliling dengan kecepatan yang jauh lebih cepat, dan mungkin mereka berpijar atau meleleh di permukaan. Matahari itu sendiri adalah api yang jauh lebih besar di langit. Jika kita bisa kembali melalui waktu yang tak terbatas itu dan melihat bumi di tahapan awal sejarahnya, kita akan melihat sebuah pemandangan yang lebih menyerupai bagian dari dalam dari sebuah api menyala atau permukaan lava yang mengalir sebelum mendingin, dan seperti batang dari adegan lainnya yang tampak pada saat ini. Tidak ada air yang bisa melihat karena semua air di sana masih menjadi uap yang sangat panas dalam suasana badai yang dahsyat, dan uap logam yang berputar di bawahnya samudra yang mendidih dari zat batuan cair. Di seberang sana, langit dan awan yang panas sangat menyilaukan. Matahari dan bulan menyapu dengan cepat seperti nafas api yang sangat panas. Perlahan-lahan dengan waktu 1 juta tahun yang diikuti yang lain, api yang sangat menyilau ini kehilangan fijarnya dan meletus. Uap di langit menurunkan hujan dan menyebabkan kepadatan yang berkurang. Bongkah besar batuan kumulatif yang memadat akan muncul di permukaan laut. Yang mencair dan tenggelam di bawahnya, dan digantikan oleh massa yang mengapung lainnya. Matahari dan bulan yang sekarang berkembang dengan jarak yang lebih jauh dan masing-masing mengecil akan segera berkurang dengan kecepatan yang semakin berkurang di langit. Bulan sekarang, karena ukurannya yang lebih kecil, menjadi sangat dingin jauh di bawah pijaran, dan secara bergantian akan menghalangi dan mencerminkan sinar matahari dalam serangkaian gerhana dan bulan purnama. Jadi dengan keterlambatan yang luar biasa melalui waktu yang sangat panjang, bumi akan berkembang lebih besar dan semakin besar, seperti bumi tempat kita hidup sekarang.
Sampai akhirnya suatu zaman akan datang pada saat di udara dingin uap akan mulai mengembun menjadi awan, dan hujan pertama akan turun dengan suara mendesis pada batu pertama di bawahnya. Selama beberapa milenium yang sangat lama, sebagian besar air bumi masih akan menguap di atmosfer. Tapi sekarang akan ada arus panas yang mengalir di atas batu yang mengkristal di bawahnya, dan kolam-kolam dan danau-danau di mana aliran ini akan membawa detritus dan menghasilkan sedimen.